kawasan DKI Jakarta dan juga sekitarnya sehingga menyebabkan banjir di beberapa titik. Ini proses modifikasi cuaca dengan penyemayan garam di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, hari ini merupakan hari ke-9 pemberlakuan teknologi modifikasi cuaca yang diselenggarakan oleh tim gabungan TNI AU, BPPT, BNPB, dan BMKG. Selamat datang di meja kotak makan malam. Pada malam hari ini, meja kotak makan malam menghadirkan menu spesial untuk Anda semua. Jika tanggal 20 hingga tanggal 25 Februari yang lalu, BMKG menyatakan akan adanya potensi hujan ekstrim di wilayah Jabodetabek, tapi nyatanya sebagian besar wilayah Jabodetabek kering. Jika pun hujan, hanya hujan ringan. Apa yang terjadi? Kita akan bahas di malam ini di meja kotak makan malam dengan menu yang spesial. Tapi saya tidak akan sendirian pada malam hari ini. Saya akan menghadirkan seorang guru honorer yang beberapa waktu yang lalu saya beri tugas untuk meriset mengenai hal-hal terkait modifikasi cuaca. Seperti apa hasil risetnya, seperti apa obrolannya, dan seperti apa riset terkini mengenai modifikasi cuaca. Selalu saksikan di meja kotak makan malam. Halo bro. Halo Pak Falasiola. Aku canggung ini masuk ke sini. Akhirnya kamu ada di meja kotak makan malam ya? Pak, iya sih. Saya bangga sih Pak sebagai guru honorer. Iya. Habisnya kemarin Bapak nggak ngajak saya sih. Om Gendut udah tuh. Om Gendut udah. Sekarang kenapa ngajak saya lah Pak? Nah ini terkait dengan kemarin beberapa waktu yang lalu kan. Anda dapat tugas untuk mencari segala macam teknologi terkait dengan modifikasi cuaca. Karena Jakarta kan kemarin sempat mau hujan gede katanya, sempat mau banjir gelombang kedua lah, gelombang kesekian, tapi nggak jadi. Iya. Nah, udah dapat hasil belum? Oh sudah dong Pak. Belum nonton ya? Pasti belum nonton nih. Ya belum tayang. Ya kan lagi editing Pak. Iya. Kata editor saya gitu. Oke. Bapak nonton dulu dong nanti. Nonton dulu ya. Iya. Di Seru kotak deh Pak. makan siang pokoknya. ya. Oh jelas. Sudah Kita ada makan siang Natrium Indonesia. Sudah ada endorse? Ada. Dari? Tapi gratisan Pak. Gelas bikin sendiri. Kita punya gelas Pak. Gelas topi kita bikin sendiri. Nanti kelas bisa jadi ini ya, bisa jadi giveaway ya. Oh jelas bisa. Untuk kemarin udah tuh. Subscriber ke 200. Tapi kan yang ke 100. Iya. Nanti 200. 200. Oke. Oke. Kita harus sombong. Kita harus sombong. Jadi memang seperti yang diajarkan di sekolah kita. Iya. Bahwa selagi kalian tidak punya apa-apa, belajarlah sombong. Karena ketika kalian punya apa-apa, kalian tidak boleh sombong. Oh jelas. Iya, Paten. Ngomong-ngomong soal sombong, Iya. apa yang ingin Bapak tanyakan pada saya? Oh, sombong kali kau anak muda. Oke. Jadi kemarin itu kan Jakarta mau banjir yang tadi kita omongin. Tapi memang sedikit aneh, banyak teman-teman di luar sana yang nggak tahu bahwa antara tanggal 20 sampai tanggal 25 itu harusnya menurut perakiraan BMKG itu ada hujan ekstrim. Oh iya, cuaca ekstrim lah ya. Cuaca ekstrim, hujan ekstrim karena kaitan El Nino segala kayak begitu. Tapi alhamdulillah tidak jadi. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa tidak jadinya ini bukan karena faktor alamiah. Karena ada faktor yang namanya modifikasi atau rekayasa cuaca di dalamnya. Nah, boleh dong di-share dari yang kemarin didapetin, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah terakhir kemarin? Sebentar Pak. Buka kitab dulu. Tetap ya, Tetap contekan Pak. ya. Kotak, ini tuh kitabnya kotak makan siang. Oke. Jadi gini Pak, Iya. saya tanya dulu. Menurut Bapak, modifikasi cuaca itu udah ada dari tahun berapa? Perkiraan saya dari tahun mungkin 80-90-an lah. Oh. Terus, yakin? Iya perkiraan. Mau tanya teman dulu nggak? Open friend. Ternyata Pak, setelah saya teliti lebih jauh, saya riset lebih jauh kemarin PR dari Bapak, riset awal modifikasi cuaca itu teknologinya dikembangkan sekitar tahun 1940-an. 1940. 1940. Oke. Itu mungkin ya 5 tahun sebelum zaman kemerdekaan Indonesia. Iya, Itu sudah dikembangkan langsung oleh Amerika Serikat. Pada waktu itu mereka membentuk tim untuk melakukan modifikasi cuaca. Kalau memang dari 1940 berarti itu mungkin kalau
sepertinya itu langkah pemerintah Amerika Iya, betul. untuk saat itu menghadapi rentetan badai yang saat itu sempat meluluhlantakan Amerika. Oh iya, dasarnya memang seperti itu kalau hasil riset saya. Maaf koreksi bila saya salah Iya, ya. iya. Kemarin kurang lebih seperti itu. Jadi Amerika itu membentuk tim riset 3 orang. Salah satunya adalah dokter apa ya kemarin? Dokter Irwin Langmuir di salah satu timnya. Jadi modifikasi ini itu untuk melemahkan badai. Ya seperti yang Oke. Bapak bilang tadi tuh, banyak mata badai untuk apa sih namanya? Terjadinya siklus badai yang merusak lah. Kalau badai kehidupan, Ya badai kehidupan ya pasti berlalu sih. oke, tolong di meja kotak makan malam serius ya. Iya. Aku harus serius ya. Aku dari tadi serius loh, Pak. Iya. Oke, sebelum tadi melangkah ke yang Faris omongkan soal sejarahnya, perlu di-share juga bahwa kemarin itu sekitar tanggal 21, Iya. itu berarti sehari setelah diumumkan BMKG, itu disebar pertama di Semai bahasanya itu 16,4 ton garam. Garam yang mengandung NaCl, natrium klorida. 16,4, kemudian berturut-turut ada beberapa kali dan puncaknya di hari Minggu yang lalu, tanggal 28 itu 2,3 ton garam. 2,3 ton. Saya curiga ini yang bikin harga garam di pasar induk naik kayaknya. Iya, bisa jadi sih, Pak. Pantesan kemarin makan ikan kurang garam sih, Pak. Ya kalau hidup tanpa garam gimana ya, Pak ya? Oke, kita sains, jadi jangan curhat mulu ya. Iya, oke, lanjut. Memang saya tahu kamu jomblo dan itu secara sains belum ketemu ya. Oke. Itu kerjasama BPPT. Iya. Ternyata banyak yang tidak tahu bahwa Indonesia sudah punya satu badan khusus untuk ngurusin Modifikasi cuaca. modifikasi cuaca. Itu tempatnya ada di arah Serpong sana. BPPT Serpong sana. Tapi Iya. setahu saya juga nih, kemarin saya riset juga, tim khususnya itu adalah tim modifikasi cuaca atau kita lebih kenal dengan TMC. Jadi Itu yang kayak ke MK itu ya, TMC. Bukan? Polda Metro. Ya beda lagi. Iya. Beda, Pak. Oh, Ini beda. TMC namanya. Iya. Mungkin mereka mengambil singkatan yang lebih familiar. iya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Bukan TSM ya, terstruktur sistematis dan masif bukan ya? Kita bikin skripsi ini. Iya. Oke. Itu kerjasama jadi BPPT. Kemudian BPPT itu bicara rekayasa teknologinya. Teknologinya perangkat lunak. Kemudian BMKG itu yang melakukan perakiraan cuaca dan kemudian kendaraan atau wahana yang menggunakan TNI Angkatan Udara. punyanya TNI AU dari Halim kayak begitu. Ternyata ini juga sudah beberapa kali waktu kita punya Asian Games, Oh iya, itu yang di Palembang. Palembang juga, Jakarta juga itu termasuk ada rekayasa. Rekayasa modifikasi cuaca kan. Yes. Ketika pembukaannya kalau nggak salah, betul kan? Yes. Pas pembukaan. Betul. Nah, Biar cuaca cerah kan pada saat itu pemerintah melakukan rekayasa itu. iya. Tapi gini, saya juga mencari data. Menurut Anda, apa yang terjadi jika manusia mulai bermain as a god? Contohnya, dalam penelitian terbaru, Cina itu sedang mengembangkan satu alat yang disebut dengan matahari buatan. Oh iya, itu kalau nggak salah teknologi HARP-nya dia ya. HARP bukan sih, Pak? Bukan. Kemarin saya baca itu. Kalau HARP itu versi Amerika. Oh iya. Memang sebelumnya Kurang lebih seperti sebelumnya Cina sama Rusia sudah ngembangin duluan. Baru kalau tidak salah 1990 Amerika mengadopsi itu, mengembangkan dengan sistem frekuensi. Memang Cina sudah mulai mengembangkannya. Nah, terus kemudian di beberapa tahun terakhir Cina dengan pusat risetnya yang ada di Prancis kerjasama itu bikin yang namanya matahari buatan. Yang ditakutin kebayang nggak? Bumi ini sudah diciptakan ada siklusnya, dengan rotasinya ada siang, ada malam. Bahkan hewan pun ada hewan nokturnal, ada hewan siang. Betul. Proses penyemaian pun seperti itu. Semuanya ada manfaatnya. Tapi kebayang ketika tiba-tiba di satu tempat itu 24 jam bisa Matahari nyala terus. matahari nyala terus. Memang secara pangan bisa terus-menerus. Bisa bonus. Tapi yang jadi bagi kita sebagai manusia awam agak ngeri juga. Takjub secara inovasi dan teknologi pastinya ya. Tapi ada rasa was-was juga ketika manusia sudah melangkah melebihi Tuhan. Iya, play as a god gitu. Yes. Itu gimana ya? Aku belum ada loh, Pak. Oke. Aduh. Jadi Maaf ya, Pak. iya, Anda selalu terperucut kalau bahasa Inggrisnya. aduh. Iya. Jadi untuk yang ada ketertarikan bisa di bawah sini.
tanpa ada teknologi buatan-buatan seperti itu, Yes. terakhir kemarin di sekitar tanggal 26 Februari, itu ada satu gunung es sebesar 1.270 km atau lebih besar daripada kota London, itu runtuh. Karena dipercepat dengan adanya efek Rumah kaca. global warming. Yes. Kebayang ketika industri terus-menerus seperti tadi, what happened? Efek pemanasan global ya. Efek pemanasan global. Dan itu bisa saja terjadi, mungkin satu negara yang mengembangkan, tapi kan efeknya bukan cuma di negara itu. Satu bumi. Satu bumi akan terjadi anomali gitu. Karena sebetulnya tanpa ada rekayasa buatan, teknologi buatan, bumi kita itu pun saat ini sudah terjadi penyusutan lapisan es, pencairan lapisan es, akhirnya menyebabkan kan peningkatan volume air laut. Kurang lebih seperti itu, Pak. Yang kemarin saya coba tanyakan, gini, ketika Jakarta, Jabodetabek, it's good gitu ya, langkah praktis untuk menolak atau mengantisipasi banjir dengan modifikasi cuaca. It's okay untuk langkah praktis. Tapi kan segala sesuatu tahu butterfly effect kan? Yes. Butterfly effect, satu langkah itu akan memunculkan sekian banyak kemungkinan hal yang lain. Nah, apa jadinya jika kemudian saya takut ini dianggap menjadi langkah solutif bagi permasalahan banjir yang ada di ibu kota Jakarta. Padahal bukan itu menurut analisa saya, harusnya bukan itu. Karena itu sistem alamiah gitu ya, pergantian muson dan sebagainya. Dan itu akan merubah juga tatanan kehidupan manusia, tatanan kehidupan sosial. Bagaimana ketika itu diterapkan di kita yang wilayahnya kota metropolitan seperti itu saya rasa menurut asumsi saya pribadi itu ya balik lagi kita mau jadi apa sih? Apa yang harusnya ketika kita udah menyalahi Tuhan mungkin saya lebih takut Tuhan marah. Maksudnya ada efek dari inovasi yang terlalu berlebihan. Kalaupun Tuhan belum marah, alam itu pasti punya cara terus untuk membalikkan kondisi. Betul. Saya juga takut lagi gini, suatu hari kita akan memasuki musim penghujan lagi, kemudian karena takut banjir, karena selokannya nggak digarap, karena gorong-gorong nggak digarap, kita tidak siap dan sebagainya, kemudian kita ngambil jalan pintas, udahlah modifikasi aja. Gitu. Itu kan ngerusak loh. Merusak sistem siklus, Sadar nggak kalau dulu, mungkin waktu sekolah lu diajarin bahwa angin muson itu per 6 bulan. Musim kemarau 6 bulan, musim penghujan 6 bulan, apalagi kalau orang-orang tua kita bilang musim bulan ber itu itu pasti musim hujan. Sekarang mundur loh semuanya. Iya, beberapa tahun belakangan ini semua mundur. Contoh sederhananya adalah siklus waktu sholat pun, waktu sholat nih kalau dalam Islam itu mundur dari jam-jam biasanya. Dari sholat maghrib itu artinya ada pergantian musim dari yang tadinya lebih awal sekarang kenapa jadi belakangan? Karena bergantung matahari ya. Iya betul. Itu persis sama seperti yang terjadi kalau soal pergeseran sholat, jam sholat itu sama seperti yang terjadi sama Om Gendut. Dia bergeser. Dia dari 5 kali sehari jadi setahun sekali dia. Makannya apa? Sholat itu ya, jadi semua dirapel kayak gitu. Tapi kalau makan dia biasa sehari 5 kali. Dia lebih. Saya pengen deh diajak jalan-jalan sama dia. Dia termasuk mungkin manusia yang menyebabkan global warming dia. Tapi kebayang nggak tiba-tiba ada sekelompok, semua itu kan serba netizen sekarang. Yes. Tiba-tiba kayak tadi mau hujan, tahu kota yang nggak siap, kemudian rame-rame demo. Udahlah modifikasi cuaca, nggak berpikir bahwa pasti ada efek di samping itu. Iya. Saya malah takutnya gini loh Pak, kalau saya jadi awan, apaan sih saya dimodifikasi mulu. Akhirnya terakumulasi, akhirnya di awan menumpuk ketika manusia mau melakukan rekayasa, tapi karena hendak Tuhan berkata lain, bisa saja air yang sudah ditampung oleh awan tersebut tumpah ruah. Atau bisa saja menghindari bencana di satu tempat, tapi memberikan bencana di tempat yang lain. Iya, betul. Itu mengerikan. Karena kayak kemarin, pasti sudah diperhitungkan oleh para ahli, tapi kemarin kan hujan yang harusnya di Jabodetabek jatuhnya kemudian ada di Lampung, di Selat Sunda, bergeser di sekitaran Jabodetabek akhirnya kan. Nggak kebayang nggak tiba-tiba waktunya nggak musim hujan banget, tiba-tiba di ujung kulon jadi hujan banget, padahal waktunya mating atau waktunya musim kawin badak. Berubah. Pasti ada rentetan hal yang nggak bisa kita perkirakan. Iya sih, merubah ekosistem juga betul. Merubah semuanya. Nah ini juga pernah dilakukan oleh Amerika. Oh iya? Iya, saat nggak banyak yang tahu. Sadar nggak
Kalau kita nonton film-film Hollywood tentang Iya. perang Vietnam, Oh iya. itu rata-rata settingannya adalah basah, Rambo. hujan kayak gitu. Rambo waktu perang Vietnam juga hujan sih. Iya. Oh. Tahu kenapa kan? Hasil riset nemu nggak? Di hasil riset saya, memang pada saat perang Vietnam itu dilakukan modifikasi cuaca. Salah satunya adalah untuk meruntuhkan mental lawan. Iya. Itu termasuk lanjutan dari kalau tadi di tahun 1940 itu kan Project Cyrus namanya. Iya, betul. Itu awalnya menyemai Menyemai awan, Pak. iodida Wall City. perak, Iya. ya, iodida perak ke mata badai. Kemudian dia berhasil di proyek Cyrus di tahun 62 dia berlanjut di Project Storm Fury. Nah, di Storm Fury inilah kemudian 5 tahun kemudian di Project Popeye itu dilakukan yang di Vietnam tadi. Efeknya buruk gitu ya. Iya. Terjadi anomali muson, bahkan muson itu bukan lagi cuaca tapi udah musim Iya. karena jadi hujannya dari tercatat Periode hujan lebih itu, panjang ya? Iya, dari 67 sampai 72 5 tahun hujan. Merusak panen, Iya. merusak infrastruktur yang ada di sana, jalan-jalan jadi rusak. Tujuannya kan sederhana waktu itu. Jadi para tentara Vietnam itu kebanyakan dia bikin perlindungan di dalam lubang-lubang tanah. Jadi tujuannya adalah memenuhi lubang tanah. Iya. Membanjiri lubang-lubang tanah tersebut kan. Tapi ada efeknya, efek itu bukan cuma dirasakan Vietnam, Laos, Kamboja di sekitar itu merasakan Negara-negara efeknya. sekitarnya juga. Yes. Akibatnya itu dikecam oleh para peneliti seluruh dunia. Dan tentang modifikasi cuaca itu sekarang harus masuk ke konvensi internasional untuk senjata yang bersifat global. Yang tadi kayak Faris bilang, HARP. HARP itu 1990. 90-an. Dikembangin, dia tidak pakai menyemai lagi. Kalau dulu kan masih menyemai iodida. Iya, Deng. Kemudian kalau BPPT menyemai NaCl. NaCl, garam gitu ya, garam. Tahun 1990 sudah nggak pakai menyemai, teknologi terbarunya sudah pakai tembak frekuensi. Nah, HARP itu kan High Frequency Active Auroral Research Program. Itu pakai dia menembakkan gelombang frekuensi mikro itu untuk mempengaruhi ionosfer. Udah bukan langit, Riz. Jadi lapisan langit. Atmosfer. Lapisan atmosfer, iya ionosfer, lapisan atmosfer. Lapisan ionosfer itu lapisan atmosfer yang masih terkena cahaya matahari. Partikel-partikelnya dari sana. Nah, itu dipengaruhi, bukan cuma dirubah. HARP ini ternyata mampu memantulkan lagi gelombang itu ke bumi. Yang ke atas itu memodifikasi cuaca sesuai dengan maunya. Iya. Yang ke bawah bahkan Bisa diperkirakan bisa sampai memicu gempa bumi. Beberapa peneliti sempat, but it's masih dalam diskusi ya. Artinya siapapun yang punya informasi bisa share ke kita. Beberapa gempa di dunia, termasuk sempat di Indonesia, saya nggak akan bilang gempa tahun berapa, itu diperkirakan adalah efek dari uji coba itu. Bahkan termasuk beberapa tahun yang lalu, Bandung itu sempat mengalami panas. Iya. Itu diperkirakan efek Karena dari uji coba ini. Efek uji coba. Berarti kan bisa gila sih. Bisa ditangkap bahwa gini. Misalnya nih, senjata itu ditembakkan di negara lain di luar Asia. Tapi efeknya bisa ke Asia. Bahkan setengah lapisan bumi. Sederhana. Bayangkan ketika Anda memenangkan perang, tidak dengan mengeluarkan satu buah peluru pun, tapi hanya cukup membuat panen gagal, masyarakatnya berantakan, air habis kering. Kebayang kalau itu menjadi pola dari perang masa datang. Kebayang kalau kita bermain-main menjadi Tuhan. Tapi ya balik lagi, itulah riset dan inovasi. Kita tidak bisa membendung. Tapi saya masih selalu ingat perkataan senior kita, Pak Anom Bowalaksono, bahwa menjadi sebuah apa ya, seperti tanggung jawab peneliti, bukan cuma meneliti dan menemukan, tapi membagi itu ke masyarakat untuk kemaslahatan.
Ya, artinya walaupun juga hasil riset dan inovasi itu harus tetap bermanfaat untuk masyarakat, Yes. tidak merugikan. Yes. Sempat saya hadirkan Om Gendut ngomong AI. Mm-mm. Kebayang nggak ketika inovasi-inovasi kayak gini yang dibuat oleh manusia itu ternyata merusak bumi dan kemudian ada AI yang membaca. Oh oke, ternyata permasalahan bumi ini ada di satu titik manusia. Jadi ada salah satu robot yang akhirnya dia belum di database ya, dia itu belum diinsert bahasa-bahasa yang di luar nalarnya Si dia. ini ya, si Sophia. Iya, Sophia. Tapi ternyata dia bisa mempelajari bahasanya sendiri. Secara otomatis sistem AI-nya bekerja. Iya. Dan Aku ngeri adalah ketika robot itu berpikiran masalah di bumi ini. nggak kebayang nggak teknologi-teknologi kayak gini kemudian ada AI-nya, AI-nya terhubung ke internet, terhubung Iya. ke segala sesuatu dan dia bisa memutuskan sendiri. Iya, dia bisa mengakses segala macam informasi. Dan dia bisa mengkalkulasi, oh oke, ternyata gara-gara sana bikin matahari buatan, sana mungkin bikin bulan buatan, sana bikin apa buatan, ngerusak alam kalian semua. Sikat sama AI dengan sistematis sedemikian rupa gitu kan. Mau apa kita? Kelar. Akhirnya karena kita bermain-main jadi Tuhan, kita dihancurkan oleh Ciptaan kita ciptaan sendiri. kita sendiri. Kalau kita hanya bicara hasil, kita nggak mikirin dampak di belakangnya ya siap-siap saja menurut saya. Dan kita bukan nakut-nakutin, ini sudah ada semua loh. Datanya ada jelas. Ini datanya ada, barangnya ada semua. Ini. Dan Malaysia itu kan salah satu. ikutan lagi. Iya, Malaysia itu kan bukan ikut-ikutan. Jadi gini, Malaysia itu sudah terkena bertahun-tahun efek dari kebakaran hutan. Yes. Indonesia masih berpikir bagaimana ada baiknya kemarin terakhir Pak Jokowi melakukan memerintahkan ada inovasi bikin kanal-kanal, kemudian tapi kita masih mengulangi pola yang sama yaitu melakukan penyemaian untuk supaya hujan turun. Malaysia udah bosen. Malaysia bosen kena asap sama kita. Tahu nggak dia lakukan apa? Dia membuat kontrak dengan perusahaan Rusia yang di tahun 1970 sudah melakukan proyek seperti DARPA, Iya. sudah melakukan kontrak untuk membuat badai sebagai penghalau asap dan kabut. Dia udah mikirnya ke sana. Bukan aku pikir nggak, musim panen kita akan gimana, berantakan. Iya, itu dia. Apalagi kan Malaysia salah satu negara tetangga Indonesia yang paling Terdekat. dekat juga. Iya. Ketika dia melancarkan itu, ya mungkin sebagian wilayahnya mereka tidak sebesar Indonesia, tapi Iya. kan dampaknya bisa jadi menyebar ke seluruh negara-negara bagian loh. Kalau dikatakan Malaysia melakukan kontrak untuk dengan sebuah perusahaan Rusia untuk menciptakan badai, saya yakin badai ini nggak akan dibikin di negaranya. Lihat nggak? Iya. Padahal biasanya kebakaran hutan itu terjadi karena orang membuka lahan karena Iya. memasuki musim tanam. Tiba-tiba datang badai. Ya ini salah. Iya. Ini salah memang kayak gitu melakukan pembakaran salah. Tapi ini secara siklus masuk musim tanam. Datang badai. Tanamannya, ya emang nggak ada kebakaran. Nggak ada kebakaran, Nggak ada pangan kebanjiran. juga. Kebanjiran. Iya, tanaman batal semua, gagal semua. Gitu. Kebayang nggak kita akan bertarung teknologi seperti itu? Kita bisa saja melakukan itu. Pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaan gini, setiap tahun Yes. kita mengeluarkan begitu banyak saintis, ilmuwan-ilmuwan muda. Contohnya saja kayak FMIPA UI yang tempat di mana Home of Research and Innovation. Yes. Itu setahun bisa 3 kali wisuda bukan? Setahun itu 2 kali. 2 kali wisuda, sorry. 2 kali wisuda dengan ratusan wisudawan. Oke, artinya ini adalah ratusan calon saintis. Yes. Yang menjadi pertanyaan adalah para saintis ini akan bergerak kemana? Mengikuti arus-arus teknologi yang seperti ini atau menjadi generasi baru yang membuat teknologi itu menjadi ramah terhadap bukan cuma lingkungan tapi terhadap kehidupan. Kalau itu benar-benar terjadi keren sih. Keren banget. Dan itu harus terjadi. Itu harus terjadi. Itulah kenapa di FMIPA kita bukan cuma bicara mencetak orang pinter, Yep. tapi mencetak orang cerdas. Yes. Itu kenapa kayak di FMIPA ada AI, tapi AI-nya dikembangkan menjadi AI terbatas. Tadi AI terbatas yang ada di FMIPA. Iya. UI. Artinya bahwa pinter boleh,
tapi harus tetap punya hati sebagai saintis. Tetap maju, tetap terdepan dalam riset dan inovasi, tapi jangan lupakan tentang kehidupan. Nah, Bapak Guru Honorer ini kan lekat dengan para kawula muda. Iya kan? Ya, baik. Lekat dengan dunia yang genit-genit gitu ya, dengan Milenial sih Pak, jangan generasi jangan- apa? Jangan menit. Generasi jangan- apa? jangan genit. Generasi milenial. Itu generasi X, Y atau udah generasi A? XYZ sih Pak. XYZ ya. Nah, Areanya segitu lah saya, sasarannya saya. harapan Pak Guru Honorer apa setelah kemudian dapat banyak riset yang ternyata bukan cuma mencengangkan, tapi mengerikan. Oke. Harapan saya sih buat teman-teman kelas, sobat kelas di luar sana itu, kita tetap berinovasi, tetap beriset terus, boleh nggak apa-apa, tapi tetap harus menampilkan unsur kemanusiaan. Jadi kita bukan meriset hanya untuk kepuasan batin sendiri, hanya untuk kepentingan sendiri, tapi kita harus memikirkan lebih banyak lagi Efek untuk gitu ya? efeknya untuk masyarakat banyak, Oke. masyarakat umum. Itu sih pesan dari saya, karena belakangan ini banyak yang generasi muda yang kurang peduli terhadap lingkungannya. Oke. Ada beberapa kasus lah contohnya Iya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ya yuk semangat riset, semangat meneliti, tapi jangan lupa tetap faktor alam harus tetap dijaga. Yes. Kalau pesan saya sih itu sih Pak. Oke. Kalau soal saya pengen tahu nih sebagai salah satu penduduk Jabodetabek, Yes. apakah banjir yang sudah kita kenal, apakah modifikasi cuaca adalah satu-satunya solusi? Oh, kalau dibilang satu-satunya tidak, tapi bisa jadi salah satu. Kenapa? Karena alih-alih menciptakan modifikasi cuaca yang efeknya akan kita nggak tahu kedepannya akan jadi seperti apa. Lebih baik kita mentanamkan sikap hidup yang lebih sehat. Menjaga Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi kali-kali itu disedimentasi, kan udah ada endapan tuh sedimentasi dikerukin. Jangan pola hidupnya dulu aja lah diperbaiki. Warga-warganya lebih tertib, Yes. buang sampah jangan sembarangan, Yes, terus sadar sanitasi juga Pak, itu yang paling penting. Iya. Sadar sanitasi. Terus sama ini pembangunan yang harusnya lebih terkontrol. Dan ketika adanya terjadi pembangunan itu harus betul-betul dipikirkan bagaimana daya serap air, Iya. tata cahayanya segala macam. Itu yang paling penting. Betul. Banyak masyarakat cuman bilang pemerintah mana. Yes. Terlepas dari pemerintah memang harus punya peran, tapi kita yang hidup setiap hari di lingkungan kita, ya kita lah yang ngejaga lingkungan kita. Betul. Kita yang menjaga tanah kita yang memperbanyak serapan air ke tanah. Kalau tidak, kalau semua air mengalir ke lautan, salinitas itu akan turun. Betul. Kadar garam akan turun, dan yang Anda bahas dengan Om Gendut masalah film The Day After Tomorrow itu bisa Iya terjadi. betul Pak. Ketika laut sudah kehilangan kadar garamnya, ya we never know apa yang akan terjadi ke depan. Yes, oke. Serem Pak. Serem ya. Udah Pak sih di Indonesia. Dari The Day After Tomorrow kemudian ngelihat modifikasi cuaca meskipun dengan bahan kimia dan sebagainya, ngeri ya. Ngeri. Asli. Untuk menutup sesi kali ini, dan thank you. Iya. Asik kan ngeriset kayak begini, asik kan? Asik banget. Walaupun sebenarnya pada saat riset ini cukup ngejelimet banget ya. Tapi jadi pintar ya. Pintar. Dikit lah. Salah. Kotak makan malam pada hari ini ingin memberikan sebuah hal sederhana. Alam ini sudah punya sistem alamiah yang sedemikian rupa, begitu unik dan begitu kompleks. Manusia tinggal menempati, manusia tinggal mempercantik bumi ini menjadi lebih cantik dan menjaganya. Jangan selalu mengambil langkah-langkah mudah untuk mengatasi masalah yang kita sendiri yang kita bikin, kayak begitu. Tapi apapun itu, semua kembali kepada Anda. Kehidupan tetap harus berjalan, jagalah kehidupan. Kotak makan malam hanya mengajak Anda untuk berdiskusi, mengajak Anda untuk berpikir. Kotak makan malam yang menyajikan, Anda lah yang mencerna. Karena ketika Anda menyaksikan kotak makan malam, Anda akan mempelajari sains dengan sisi yang berbeda di Naturum Indonesia. Karena bersama Naturum Indonesia, sains itu menjadi lebih Menyenangkan. Sampai jumpa. Selamat makan malam. Dah. Jangan lupa kotak makan siang. Oke? Numpang promo Pak. Numpang promo. Iya. Oke? Oke, sip. Pamit ya Pak. Oke, Aku mau ini. lanjut urusan. Yo. Siap. Sip. Sampai jumpa. Sampai jumpa.